tentunya Bapak Rektor belum bisa mendampingi dan membersamai kita hingga akhir. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami persilakan dan mohon berkenan untuk melanjutkan aktivitas dan terima kasih kami ucapkan. Baik, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Kepadanya disilakan. Sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi. Beliau ingin mendengarkan dan hadir dulu sebelum meninggalkan tempat, dan insya Allah nanti keluar bareng dengan saya. Kebetulan beliau juga mau ke Jakarta besok pagi, akan diskusi dengan salah satu komisi di DPR RI, dan saya secara pribadi juga saya besok ke kantor Korpri Pusat di Jalan Gajah Mada jam 5:30 sudah berangkat untuk mengurusi MTQ Nasional Korpri seluruh Indonesia. Jadi ini saya sebagai salah seorang pembina di sana. Pak Rektor, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Al-ayat surat Al-Muhammad. Yang terhormat, kebanggaan saya secara pribadi, Bapak Rektor UIN Bandung, Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, yang selalu gigih memperjuangkan kampus kita. 2 periode ini kami memandang sukses bukan hanya pengakuan internal kita, tetapi pengakuan nasional dan internasional. Kita berikan aplaus untuk beliau. Karena memang modal dasarnya beliau ini seorang aktivis mahasiswa. Beliau masuk menjadi mahasiswa IAIN waktu itu tahun 81. Saya waktu itu sudah menjadi kepala bagian kemahasiswaan sebagai sekjen Majelis Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan. Beliau aktivis kampus, beliau pernah menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Dan ini bukti aktivitas kampus, aktivis kampus yang sekarang terus berjuang untuk kampus. Terima kasih Pak Rektor, dan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, dibukakan pintu rezeki yang lapang,
kemudian diselamatkan kepemimpinannya, dan kemudian bahagia dunia dan akhirat. Kang Fauzan, ini saya memanggil Kang Fauzan saja. Profesor yang ciri khasnya Garut Teatu. Alhamdulillah, saya sering makan di rumahnya dengan ikan mujair dan jengkol ngorah, dan itu tidak akan pernah hilang di pikiran saya. Terima kasih. Dan sekarang beliau juga ini seorang aktivis, dan beliau ternyata menjadi dekan. Mudah-mudahan ke depan jadi rektor. Bukan deklarasi. Saya kan orang luar. Saya orang luar, tapi orang tua saya. Usia saya baru 70 tahun ya. Jadi sudah kakek-kakek. Karena sudah kakek-kakek tidak boleh kawin ke nenek-nenek. Sebab nanti jadi repot semuanya. Maaf ini. Karena Bibi ini namanya juga Habibi ya Rasulullah. Nah, ini kan alhamdulillah. Kang Bibi sebagai ketua UPTQ, ketua alumni UPTQ yang selalu tekun dan aktif di medsos kita untuk menginformasikan berbagai aktivitas. Ingin kami sampaikan sebagai takziah kita kepada guru kita, kepada pembina kita. Saya mohon semuanya menundukkan kepala untuk membaca suratul Fatihah untuk Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Hamid MAG yang telah meninggalkan kita semua sebagai aktivis UPTQ. Kemudian kemarin disusul oleh Ibu Hajjah Dewi, Dr. Dewi, ini juga sempat menjadi bendahara UPTQ. Ujiawati, dosen Fakultas Syariah, kita doakan untuk mereka semua. Mudah-mudahan mereka pertama diampuni segala dosanya, diterima segala amal, ibadah serta perjuangannya, dilapangkan di alam kuburnya, kemudian mereka ditempatkan di tempat yang penuh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan seluruh keluarganya diberikan ketulusan dan kesabaran. Semoga Allah memberkati kita semua. Ala hadhihi ni'am wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya ini sepintas saja bahwa berdiri UPTQ itu 30 tahun yang lalu bukan perkara gampang. Waktu itu banyak mahasiswa yang kurang pas menerima UPTQ, sehingga beberapa tahun UPTQ tidak masuk UKM, unit kegiatan mahasiswa. Setelah tidak diterima waktu itu, maka kami tempatkan di masjid kampus bergandengan dengan LDM. LDM itu adalah gabungan dari dua organisasi dakwah. Pertama ada Korp Dakwah Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin yang disebut CDSM, yang pada saat dibubarkan itu sudah memiliki hampir 300 majelis taklim binaan mahasiswa. Sementara tiba-tiba tahun 83 muncul gerakan yang disebut LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kami waktu itu sebagai majelis pembinaan kegiatan mahasiswa memanggil dua orang tokoh itu, yang sekarang sudah menjadi dosen Fakultas Usuluddin, Bapak Dr. Ridki Rosyad, Ketua LDK waktu itu, dan kemudian Saudara Dr. Andes yang sekarang sudah menjadi pejabat asisten di Kabupaten Ciamis. Nah ini namanya lupa lagi, maklum saya sudah tua. Waktu itu saya kompromikan, ganti LDK, bubarkan CDSM, diganti dengan Lembaga Dakwah Mahasiswa. Tapi saat itu kami kecewa terus terang, karena LDM belum memperlihatkan dan belum membuktikan kinerja seperti Korp Dakwah yang lalu. Alhamdulillah, munculnya UPTQ, kami merasa terobati. Inilah
Kami bangga dengan UPTQ, alhamdulillah. Saya tadi menyampaikan kepada Pak Rektor yang terus sampai hari ini cukup membanggakan kampus. Pertama, pramuka yang khusus bagi fakultas dakwah, bagi fakultas tarbiyah itu semi diwajibkan. Kemudian UPTQ yang ini semua sudah merasakan hikmah dan barokah dari kehadiran UPTQ, bukan hanya untuk kampus, tetapi untuk masyarakat di Jawa Barat, bahkan di nasional kita ini. Sungguh ini menjadi sebuah kebanggaan kami. Ada filsafat yang dikembangkan di UPTQ itu, Pak Rektor. Sejak dulu saya menyampaikan, anak UPTQ harus punya filsafat memburu, jangan berfilsafat menunggu. Kenapa? Tidak ada orang sukses dengan cara menunggu, kecuali Oma Irama membuat lagu Menunggu yang kemudian dinyanyikan oleh Ridho Irama, yang kemudian naas Ridho Irama karena menyanyikan Menunggu terpaksa menunggu di penjara. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Menunggu tidak pernah datang. Jadi filsafat menunggu itu merugikan kita. Orang menunggu itu seperti celengan buatan pleret, hanya nongkrong saja. Di atasnya ada lubang, diisi, syukur, tidak diisi, tidak protes, dipukul, pecah. Ini orang yang filsafatnya menunggu. Mari kita kembangkan filsafat memburu, progresivisme. Filsafat yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa, dengar, apalagi dalam dunia pendidikan, butuh inovasi-inovasi. Dan alhamdulillah Pak Rektor membuktikan filsafat progresivisme ini. Tapi memburu itu jangan seperti Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu filsafatnya memburu, tapi dia tidak punya alamat yang jelas. Muncullah lagu Alamat Palsu. Kemana, 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 di mana, di mana, di mana. Apa ketemu? Tidak, suami pun hilang. Guru filsafatnya, tapi tidak tahu jalan. Yang lebih mengerikan dan lucu, sedih, Darso penyanyi Sunda, Kang Fauzan, ingin bertemu Mawar Bodas. Filsafatnya memburu, keluar dari rumah, isuk-isuk tuturubun. Mapai jalan satapan, ngajuk-juk ka hiji lembu, teu karasa capena sabab aya nu ditengean. Hujan angin dodar gelap, teu aya keur ngiuhan, sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok Mawar Bodas. Nu moal ilang ka Allah sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ke asa hoream leumpang ge asa ngalaya. Kesampean tidak? Ketemu tidak? Boro-boro ketemu setelah sampai di sana baru sadar. Tadi sawang tianggana, tadi pikir di tadina, lamun apal bakal gagal hoream teu sudi deui, neangan pipanya kitu, neangan pipanya kitu. Gagal total. Mengapa gagal? Filsafatnya memburu, tapi tidak ada komitmen sebelumnya. Tawaran terakhir filsafat memburu, Ebit G. Ade. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum. Oh,
berusahalah agar dia tersenyum. Maaf, semuanya ini lagu, syair. Secara pribadi, saya hobi menyanyi, saya hobi main musik, dan saya mengembangkan sejak tahun 80 dakwah yang disebut mustaqim, musik tabligh qiraat indah yang menyejukkan. Alhamdulillah, sekarang mubalik-mubalik di mana-mana yang punya potensi dasar seni sukses besar, termasuk Kang Jujun Junaidi. Luar biasa. Saya mengajarkan itu sejak tahun 80. Sebelum Anda masih dalam rahim waktu itu. Belum ada. Nah, kenapa dasarnya adalah kearifan lokal? Apa yang disebutkan oleh Pak Rektor tadi? Bil hikmah. Disinilah peran al-hikmah. Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana anak-anak UPTQ kalian semua mengembangkan filsafat memburu dengan catatan? Pertama, kata Ebit, kita mesti berjuang. Berjuang itu tidak boleh diam. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menganggap enteng ujung-ujungnya yang selain di surga? Padahal Allah belum tahu kualitas kalian semua tentang jihad dan kesungguh-sungguhan. Allah belum tahu kualitas kesabaran kalian dalam menata diri ini. Butuh kesabaran. Ibadah butuh kesabaran. Sholat butuh kesabaran. Cari ilmu butuh kesabaran. Bukankah Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limu Ta'alim menyatakan ada kalimat zakain wa hirsin wastibarin, berarti butuh kesabaran. Jangan lupa, wabul ghatin, tidak ada pendidikan gratis. Gratis itu nomenklatur politik. Politik sekarang sudah berubah jadi politik. Anu ngaranna politik ngomongna dibulak-balik macarkeun nempo nu leutik si horeng nipu nu leutik. Jadi yang disebut gratis itu bahasa politik pada saat kampanye. Kalau saya sukses, dijamin pendidikan gratis, sembako gratis, kesehatan gratis. Itu waktu kampanye. Setelah sukses, poho deui. Ini fakta dalam lingkungan kita. Kita mesti berjuang, memerangi diri. Kenapa harus memerangi diri? Jihad yang terbesar itu adalah jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu tidak akan pernah selesai. Sepanjang napas masih berdetak, sepanjang jantung masih berdenyut, sepanjang itu pula kita berhadapan dengan subjektivisme kita, hawa nafsu kita. Oleh karena demikian, maka jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu saat ini banyak diperankan sebagai Tuhan, mengalahkan Allah sebagai Tuhannya. Ilahahu hawa, ilahuhum butunuhum au tahta butunihim. Kebanyakan orang bertuhan pada perutnya dan di bawah perutnya. Ini yang disebut filsafat menuguh dengan basis semangat jihad, semangat juang, dengan basis memerangi diri. Kemudian yang ketiga, bercermin dan banyaklah bercermin. Harus banyak belajar, membuka diri, mencari ilmu itu tidak mesti fanatik guru. Sebab kalau mencari ilmu sudah dibatasi oleh guru-guru tertentu, dijamin tidak akan sukses. Mengapa Imam Syafi'i berfatwa yang disebut kaul jadid? Dulu kaul qadim, karena gara-gara berbeda guru lahir fatwa-fatwa modern saat itu.
Al-Ghazali kenapa dulu bertengkar, berdialog, berdebat dengan persoalan-persoalan filsafat yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya kembali kepada tasawuf, karena itu adalah akibat berbeda-beda guru, dan ujung-ujungnya diamalkan atas dasar keyakinan akhir dan seorang individu itu. Inilah filsafat namanya. Jadi setelah itu kita banyak belajar mengapa orang sukses, bagaimana caranya sukses. Mengapa orang gagal, bagaimana kita supaya tidak ikut gagal. Bagaimana seperti Profesor Mahmud ini adalah sukses, kita belajar ke beliau supaya kita ikut sukses. Fatwa-fatwa beliau yang sudah disampaikan tadi catat oleh Anda, karena itu bukan dipikirkan oleh seorang yang tidak berpendidikan. Beliau adalah seorang profesor ahli, sehingga fatwanya mengikat pada kita menjadi kerangka berpikir dan aturan-aturan perilaku. Itu yang disampaikan Prof. Mahmud tadi sebagai rektor kita. Tuhan ada di sini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Begitu Bimbo berucap. Artinya taqarruban ila Allah menjadi hal yang sangat inti bagi kita. Dan bagaimana kita bisa bertaqarrub? Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam Zuhrul Kamal menyatakan bis sujud al-qurbah. Dalam sujud itu ada taqarrub kepada Allah. Dari mana Syekh Ibrahim Al-Ausi menyatakan bis sujud al-qurbah? Beliau menafsirkan ayat terakhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtar. Apa hubungan akhir ayat itu dengan awal surat, di mana kita semua awal surat 5 ayat itu 5 yang pertama turun kepada baginda Rasulullah. Di situ Allah mengingatkan bahwa manusia itu sadar diri bahwa dia harus punya Tuhan. Di situ Allah menerangkan bahwa manusia itu tergantung, dibuat dari sesuatu yang tergantung. Artinya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri kecuali lagu sendiri, kini aku sendiri lagi. Sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa hidup sendiri. Butuh satu kancing saja yang nempel pada baju Anda, berapa ratus tangan yang membantu kancing nempel pada diri Anda, pada pakaian Anda. Artinya hidup. Khalaqal insana min 'alaq, dari sesuatu yang tergantung. Kemudian di situ Allah mengajarkan kita dengan ilmu. Artinya kecerdasan secara nalar intelektual diukur oleh kapasitas ilmu pengetahuan. Tetapi apa artinya kesadaran beragama? Apa artinya kesadaran tentang diri kita makhluk yang terbatas dan tergantung? Apa artinya bahwa kita menjadi orang kaya raya, sukses dan berilmu pengetahuan, gelar berjajar, kalau ujung-ujungnya tidak bisa sujud kepada Allah? Maka sujud itu, kata Syekh Ibrahim, adalah di situ adalah media taqarrub kepada Allah. Dan 2 hadis dalam Adwa'us Sunnah saya baca, Rasulullah menyatakan, fa'aksiru, perbanyaklah ad-doa pada saat sujud. Perbanyaklah berdoa pada saat sujud. Redaksi yang kedua, fajtahidu fihi doa. Perbanyaklah atau semangatlah kalian berdoa pada saat sujud itu. Sehingga doa sujud jauh jumlahnya melebihi jumlah doa-doa yang lain. Kalau Anda sholat, doa iftitah hanya 3 macam saja yang diajarkan Rasul. Duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni wasburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, 8 macam. Doa sujud silahkan cari lebih dari 12 macam yang diajarkan Rasulullah. Walaupun kita baru hanya yang hafal itu yang biasa-biasa saja. Bukan biasa dalam pengertian maknanya, tetapi yang hafalnya selalu subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Itu pun wa bihamdihnya sering hilang, apalagi sedang tarawih berjamaah. 12 macam doa sujud. Mari kita baca satu persatu, hafalkan satu persatu, sehingga ketika sujud bacalah itu.
Inilah yang disebut, kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana kita membahagiakan Allah supaya Allah bahagia melihat kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Al-Quran telah mengajak kita agar kita tetap terbimbing dengan syifa yang datang dari Allah. Apa yang dibacakan tadi dalam surah Bani Israil, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Terakhir, mari kita manfaatkan sisa waktu ini. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Di situ tergambar satu, usahakan bahwa kita punya asar dalam kehidupan ini. Asar dalam hati sujud, bukan hanya keningnya hitam, tetapi ada bukti perilaku yang terbaik. Lalu kata Ebit, berangkat dari hati yang ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, oh, oh. Du 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 du. Oh, 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 oh. Kita kumpulkan bekal perjalanan abadi. Apa perjalanan abadi? Pertama dalam surah Al-Qasas 77, yang ini selalu jadi tema di Fakultas Tarbiyah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Hafal semua itu. Yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Asal jangan salah. Masa anggota UPTK ditanya, coba baca doa. Ya yang Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kacau. Enggak lucu itu. Oleh karena demikian maka ini perjalanan abadi. Lalu Ebit mengatakan pada kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terdiri menghadap? Bukankah Kanjuruhan kemarin musibah sekian ratus anak-anak produktif usia muda rata-rata. Laporan Pak Jokowi 129 orang. Laporan panitia 125. Tiba-tiba muncul laporan akhir 136 orang. Belum yang terkapar di rumah sakit. Ini tragedi. Belum tsunami. Belum puting beliung. Belum banjir longsor. Dulu ada mahasiswa. Akhir jabatan saya sebagai wakil rektor 3, seorang mahasiswa kita ikut diklat sar menwa Mahapeka, meninggal dunia di hutan Situ Lembang. Bayangkan jam 10 pagi datang lagi ke puncak di bawah, kemudian pulang ke kampus jam 10 siang baru dikirim ke rumah sakit Hasan Sadikin, sudah dalam kondisi, maaf, sangat menyedihkan. Dulu mahasiswa Fakultas Dakwah, kemudian dia sepak bola di sekitar terminal bis Budiman. Jam 4 sore sepak bola, tiba-tiba gerimis hujan, orang lain ke pinggir, dia ngambil bola ke tengah lapangan, tiba-tiba petir nyamber, terkapar meninggal dunia. Orang Bekasi. Ya, saya menyaksikan dan saya memandikan mayatnya. Itulah tragedi. Donggala kasus Makassar,
3 hari terjadi, kita berangkat ke Makassar melihat dari dekat tanah yang rata setelah longsor amblas ke tengah. Inilah kasus-kasus. Kata Ebit, tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, awas kalian sudah sukses, jangan lupa arus bawah. Kepada bintang ke bintang, jangan lupa kepada yang di atas, terutama yang menciptakan alam ini. Kita mesti mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan? Masih ada waktu tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ujung-ujungnya kelompok besar UPTQ, representasi dari 34.000 mahasiswa UIN ini harus berwajah surga. Saya lihat ini Pak Rektor, semuanya sedang berwajah surga. Mudah-mudahan tidak ada yang berwajah kuburan. Wajah kuburan itu serem dan menakutkan. Sekarang Pak Fauzan, berkah Al-Quran, berkah sholawat kepada baginda. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra salawatin, kata Rasulullah. Barang siapa membaca sholawat 1 kali kepada baginda, Allah akan membayarnya 10 kali sholawat. Artinya ada filosofi di situ. Kalau kita berbuat kebajikan kepada seseorang, jangan mengharapkan seseorang itu berbuat kebajikan lagi kepada kita. Sebab yang bertanggung jawab membalas kebaikan otoritas Allah. Rasul pun tidak punya otoritas dari sisi itu. Kenapa Rasul tidak punya otoritas? Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi asyra salawatin. Artinya Rasul tidak punya otoritas. Jadi kita jangan meminta memberi sesuatu pada orang lain dengan harapan orang lain membalas sesuatu yang lebih baik lagi kepada kita. Wala tamnun tastaksir. Mudah-mudahan Allah menyertai kita selama-lamanya. Saya mohon maaf walaupun kondisi saya kurang begitu fit malam ini mendengar UPTQ Harlah. Sayang tadi saya tidak ikut, bukan tidak mau ikut, tapi saya tidak baca jadwal jam berapa pertemuan tadi itu. Mungkin ini miskomunikasi di antara kami. Mohon maaf Kang Habibie, jadi tadi bukan tidak mau hadir. Saya melihat baru ada gambar mejanya saja, tidak ada gambar orang. Padahal tadi bertemu dengan orang-orang penting, termasuk Profesor Fatimah yang datang dari Lampung. Itu binaan kita juga. Beliau ini juara Syarihil Quran ketika di MTQ Nasional di Riau Pekanbaru. Kemudian beliau kena hobi pidato. Kemudian pada zaman akhir sebelum wafat Ibu Tin Soeharto, di Jakarta ada kegiatan lomba pidato yang diselenggarakan oleh IPRI, Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. Pak Harmoko waktu itu Menteri Penerangan, dan kemudian Fatimah ikut serta atas nama mahasiswa IAIN waktu itu, dan ternyata menggondol juara pertama. Dan kalau Anda tahu, mungkin masih ada di rumahnya, piala yang dia bawa itu tidak biasa. Harus nyewa truk untuk mengambil piala karena tingginya hampir 2 meter lebih. Itu piala yang diterima oleh sekarang sudah menjadi guru besar Profesor Fatimah, menjadi dosen di UIN Lampung. Ini keberkahan dari Al-Quran. Demikian aku qouli hadza wa billahi taufiq wa hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG atas tausiahnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG yang telah hadir bersama kita. Dan kami persilahkan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Baik hadirin yang berbahagia, masih semangat? Oke, tentunya kita pada malam hari ini